Sebenarnya, apa itu One Piece? この世のすべてをそこに置いてきた。 Berbicara mengenai apa itu sebenarnya One Piece, sampai detik ini pun Oda Sensei sebagai sang kreator manga belum menjelaskan secara resmi, baik di manga ataupun animenya, mengenai apa itu sebenarnya One Piece. Tetapi yang jelas pada awal cerita One Piece, Goldie Roger adalah orang yang pertama kali mencetuskan nama One Piece sebagai harta karun yang ditinggalkan di sebuah tempat, di mana hal ini pun menjadi munculnya era bajak laut baru yang memperebutkan harta peninggalan Goldie Roger. Kurang lebih 20 tahun setelah dieksekusinya Goldie Roger, petualangan memecahkan teka-teki One Piece pun dimulai oleh sang tokoh utama, yaitu Monkey D. Luffy. Namun sejauh petualangan Luffy sampai detik ini pun dan sudah memasuki 1032 chapter, teka-teki mengenai puzzle One Piece ini pun masih belum terpecahkan. Di mana hal ini pun membuat jutaan para fan One Piece penasaran. Mereka semua mencoba mencari dan membuat teori untuk memecahkan misteri mengenai sebenarnya apa itu One Piece. Dan sudah 24 tahun serial One Piece berjalan, belum ada yang memecahkan misteri ini. Oda Sensei sebenarnya sudah memberikan banyak clue untuk bisa menjadi sebuah petunjuk memecahkan masalah ini. Namun sebagai salah satu pecinta One Piece, Mimin pun merasa bahwa clue yang diberikan Oda Sensei masih terlalu rumit untuk menyatukan sebuah puzzle teka-teki yang sangat membagongkan ini. Memang sih, jika kita ingin mencari clue yang Oda berikan dari setiap cerita One Piece, rasanya perlu secara teliti dan membaca ulang, serta mempelajari hal tersembunyi dari setiap halaman manga. Namun terlepas dari itu semua, mungkinkah Goldie Roger mencetuskan One Piece hanya untuk tujuan mendapatkan harta karunnya? Atau mungkin ada tujuan lain yang Roger inginkan? Void Century, Kerajaan Kuno, Tiga Senjata Kuno, Inisial D, dan Joy Boy, semua itu adalah misteri yang akan terungkap setelah mengetahui jawaban apa itu One Piece. Jika kita melihat kembali One Piece chapter 1000, terdapat sebuah clue yang menurut Mimin akan sangat menarik untuk memecahkan teka-teki misteri mengenai One Piece. Di mana ada salah satu momen ketika Ace berbincang dengan Yamato. Dalam sebuah dialog yang diucapkan oleh Ace kepada Yamato, Ace sengaja menceritakan semua impian Luffy kepada Yamato ketika mereka masih kecil. Sebenarnya kita tidak tahu apa yang Luffy katakan di hadapan Ace dan Sabo waktu masih kecil. Di mana setelah Ace mengatakan semua impiannya, kemudian Luffy hanya mengatakan, "Aku juga." Dan tiba-tiba adegan saat Luffy ingin mengucapkan impiannya, scene pun berganti ke arah ombak lautan. Dan setelah itu pun kita diperlihatkan wajah Ace dan Sabo tampak terkejut. Bahkan Sabo pun mengatakan kepada Luffy bahwa dirinya sudah tidak sabar lagi ingin melihat Luffy menjadi apa nantinya. Dari sini banyak orang yang mengira bahwa adegan perkataan Luffy yang dipotong tersebut adalah Luffy mengatakan bahwa dia ingin menjadi seorang raja bajak laut. Tapi ada beberapa para fan One Piece yang mengatakan bahwa Luffy mengatakan sesuatu hal yang lain. Nah, pada manga One Piece chapter 966, lebih tepatnya ketika bajak laut Goldie Roger bertemu dengan bajak laut Shirohige, ada sesuatu hal menarik yang terjadi di sini. Roger mengatakan sebuah kalimat yang juga terpotong di hadapan Oden dan Shirohige, sama persis apa yang dikatakan oleh Luffy ketika di hadapan Ace dan Sabo. Yang menarik di sini adalah baik Ace dan Sabo ataupun Oden dan Shirohige sama-sama membuat reaksi wajah yang sama terhadap mimpi atau tujuan yang diucapkan oleh Luffy dan Roger. Selain itu, letak adegan dan perban yang digunakan oleh Shirohige dan Oden persis sekali seperti apa yang digunakan oleh Ace dan Sabo waktu masih kecil. Dan ekspresi wajah mereka pun sama-sama terkejut setelah Roger dan Luffy mengatakan sesuatu kalimat yang sama-sama terpotong. Menurut Mimin sih, rasanya Oda Sensei tidak akan menghadirkan sebuah momen tanda kutip aneh tanpa tujuan tertentu. Di mana hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan besar, apa tujuan yang ingin dicapai oleh Roger dan Luffy sampai-sampai tidak diperlihatkan baik di manga ataupun animenya waktu momen itu. Yoho, apakah ini semua sebuah kebetulan semata? Nah, jawaban itu semua ada pada manga One Piece chapter 1000. Dan ya, pada manga One Piece chapter 1000, apa yang dikatakan Ace tentang impian Luffy kepada Yamato langsung dikonfirmasi oleh Yamato. Dan apa yang dikatakan oleh Ace tersebut sejalan dengan buku catatan yang ditinggalkan oleh Oden, seperti yang dikatakan oleh sang raja bajak laut, Goldie Roger.
Itu sebabnya Yamato tidak akan pernah mentertawakan impian adik Ace tersebut, tanda kutip, Monkey D. Luffy. Jadi mimin rasa impian Luffy bukan hanya sekedar aku ingin menjadi seorang raja bajak laut, tapi ada tujuan dan mimpi lain setelah dia menjadi seorang raja bajak laut. Jika benar begitu, lalu sebenarnya apa tujuan dan mimpi Luffy setelah menjadi seorang raja bajak laut? Nah, pada manga One Piece chapter 999 dan One Piece chapter 1000 ada hal menarik yang bisa menjadi sebuah petunjuk besar mengenai sebenarnya apa mimpi Luffy. Tentu ini akan sangat menarik jika nakama semua melihat video ini sambil membuka tab baru di browser kalian untuk melihat chapter 999 dan chapter 1000. Di mana chapter 1000 ini jika kita amati sebenarnya berfokus tentang sebuah wasiat Luffy yang diwariskan kepada Ace. Petunjuk pertama yang akan kita dapatkan adalah di awal cerita Arc Wano. Arc Wano ini dibuka dengan kisah seorang gadis kecil yaitu Otama. Ace yang baru pertama kali ke negeri Wano dan terdampar di pantai Kuri. Ketika itu Ace bertemu dengan seorang gadis kecil yang bernama Otama. Selama bersama Otama, Ace berjanji akan mengubah negeri Wano dan mengalahkan Kaido. Namun setelah mendengar kabar kematian Ace dari Luffy, Otama perlahan-lahan menemukan sosok Ace ada pada diri Luffy. Ace dan Luffy memang memiliki janji yang sama dengan Otama, yaitu mengalahkan Kaido. Dan yang menariknya di sini adalah bukan hanya Otama saja yang menunggu sosok Ace kembali, tapi ada sosok lain yang menunggu Ace kembali ke negeri Wano, yaitu Yamato. Yamato awalnya menunggu Ace untuk kembali dan berlayar bersama-sama. Namun apa yang diharapkan Yamato harus berakhir ketika Yamato mengetahui kabar kematian Ace. Nah, Yamato sendiri ingin keluar negeri Wano dan berlayar mengarungi lautan karena terinspirasi dari buku catatan Oden yang pernah dia baca. Dalam buku catatan tersebut, Oden mengatakan bahwa suatu hari nanti, seseorang akan datang untuk memimpin generasi bajak laut baru. Dan hal ini pun seperti apa yang pernah dikatakan oleh Oden kepada Toki. Petunjuk kedua yang akan kita dapatkan adalah judul chapter pada chapter 1000. Ya, memang terlihat simpel dan sederhana, yaitu Straw Hat Luffy atau Mugiwara Luffy. Tapi ada sesuatu hal menarik pada chapter 1000 ini, di mana terdapat sebuah bagian color split yang ada pada manga One Piece chapter 999. Dan jika kedua bagian color split ini digabungkan, maka akan berbentuk gambar seperti ini. Ya, gambar yang memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami yang terlihat sedang bahagia setelah menemukan harta karun. Dan jika kedua judul chapter 999 dan chapter 1000 digabungkan, maka akan membentuk sebuah kalimat, The sake I brewed will waiting for you, Straw Hat Luffy. Atau jika kita artikan kurang lebih seperti ini, sake yang aku seduh sambil menunggumu, Mugiwara Luffy. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Yamato pada manga One Piece chapter 1000, aku ingin minum dengannya, dan Luffy. Dan jika kita melihat kembali adegan setelah Luffy mengatakan impiannya, Ace, Sabo, dan Luffy, Ace menawarkan secangkir sake, mereka bersulang sake sebagai simbol persaudaraan dan simbol persahabatan. Maka jawaban mimpi Luffy setelah menemukan One Piece adalah bersulang sake dengan orang-orang di seluruh dunia One Piece. Dengan kata lain, kalimat yang diucapkan oleh Luffy dan Roger adalah, aku ingin mengadakan pesta terbesar di dunia ini. Luffy, Ace, Sabo, mereka mengawali petualangan dengan bersulang sake. Dan sejak saat itu, Luffy selalu mengadakan pesta dan bersulang sake dengan anggota bajak laut topi jerami ataupun orang-orang yang sudah menjadi bagian dari kelompok bajak lautnya. Bahkan jika kita perhatikan, Luffy selalu mengadakan pesta setelah kemenangan dari musuhnya yang ada dalam setiap arcs, kecuali Arcs Marineford dan Arcs Whole Cake Island. Dan salah satu contoh pesta terbesar Luffy adalah ketika Arc Dressrosa, di mana dalam pesta tersebut merayakan kemenangan Luffy atas Doflamingo dan terbentuknya aliansi Grand Fleet. Selain itu, alasan kenapa Luffy mengatakan hal tersebut adalah karena sejak awal episode One Piece, hal pertama yang kita lihat adalah cerita tentang bajak laut rambut merah yang sedang mengadakan pesta di bar milik Makino.
Dan hal ini pun yang menjadi sebuah jawaban kenapa Zheng pernah mengatakan kepada Rayleigh bahwa ada seorang anak laki-laki yang mengatakan hal yang pernah dikatakan oleh Roger. Dimana tentunya ini akan sangat masuk akal karena kelompok bajak laut Goldie Roger pun selalu mengadakan sebuah pesta, bukan? Hal ini bisa kita lihat pada manga One Piece chapter 968. Bagi Luffy, dia hanya peduli tentang kebebasan, teman, dan mengadakan sebuah pesta. Tanpa sebuah teman, kau tidak akan pernah bisa merayakan sebuah pesta yang sebenarnya. Itulah alasan kenapa teman adalah hal terpenting bagi Luffy. Dengan kata lain, Yamato akan menjadi bagian dari kelompok bajak laut topi jerami untuk mengadakan pesta di akhir cerita One Piece. Dan One Piece merupakan sebuah perayaan pesta atau pesta kemenangan yang mempersatukan semua orang dan ras-ras yang ada dalam cerita One Piece menjadi satu bagian atau yang disebut One Piece. Dan Luffy pun akan menutup pesta tersebut dengan kata Dawn Peace. Nah, huruf D sendiri diambil dari nama atau tekad D yang menjadi bagian akhir dari teka-teki One Piece. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang impian Monkey D. Luffy. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. And see you next time.